saat saya memilih-milih foto untuk keperluan editing video lagu di Jalan Luka Balada, Perumsi, Papua. Saya terhenti saat memperhatikan foto keluarga ini. Ada beberapa anak kecil dan orang-orang dewasa yang duduk di tengah hutan, dikelilingi tas-tas yang tampaknya memuat seluruh sisa kehidupan yang masih bisa mereka bawa. Anak-anak di pusat foto itu membuat saya termenung, membayangkan apa yang hari-hari ini sedang mereka jalani. Setelah kegemparan yang muncul karena film Pesta Babi mereda dari lini masa media sosial, penderitaan mereka tidak ikut mereda. Ekskavator dan peleton tentara terus didatangkan ke tanah Papua. Film selesai diputar, diskusi berakhir, berita berganti topik, tetapi pengungsian itu tetap berlangsung hari ini, detik ini. Anak-anak itu mungkin masih tidur di bawah terpal, di pondok darurat, atau di sela-sela hutan yang menjadi tempat perlindungan sementara. Mereka tidak sedang menonton perdebatan tentang Papua. Mereka sedang menjalani akibatnya. Yang paling tragis adalah kenyataan bahwa mereka tidak mengungsi karena bencana alam. Mereka tidak lari dari letusan gunung atau gelombang tsunami. Mereka meninggalkan rumah karena ruang hidup mereka berubah menjadi arena perebutan kepentingan yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Di sekitar mereka, hutan yang selama generasi bergenerasi menjadi sumber pangan, pengetahuan, identitas, dan spiritualitas perlahan berubah menjadi objek perencanaan ekonomi dan pembangunan. Dalam bahasa para aktivis lingkungan, apa yang sedang terjadi ini sering disebut sebagai ekosida. Penghancuran sistematis terhadap ekosistem yang menjadi penopang kehidupan suatu masyarakat Wuhan. Bukan hanya kumpulan pohon ketika hutan hilang, hilang pula tempat berburu, sumber obat-obatan tradisional, sumber air, jalur perjalanan leluhur, bahkan memori kolektif sebuah komunitas. Tetapi foto ini juga mengingatkan kita bahwa di balik ekosida selalu ada wajah manusia. Karena ketika ruang hidup dihancurkan, manusia ikut terluka. Anak-anak kehilangan sekolah, keluarga kehilangan kebun, masyarakat kehilangan kampung, dan sebagian orang kehilangan nyawa atau terpaksa menjalani hidup dalam pengungsian yang panjang. Itulah sebabnya sebagian kalangan berbicara bukan hanya tentang kerusakan lingkungan, tetapi juga tentang tragedi kemanusiaan. Lihatlah wajah anak-anak itu, mereka tidak sedang memegang
lembaga, kayu, atau proyek-proyek bernilai triliunan rupiah. Mereka hanya duduk di tanah, di antara tas-tas yang mungkin berisi pakaian, selimut, dan barang-barang yang berhasil diselamatkan. Namun justru pada wajah-wajah itulah kita menemukan pertanyaan paling mendasar. Untuk siapa sesungguhnya pembangunan itu dilakukan jika anak-anak harus tumbuh dalam pengungsian di tanah leluhurnya sendiri? Mungkin beberapa tahun lagi kita tidak akan mengingat nama proyeknya. Kita tidak akan hafal angka investasinya. Kita tidak akan mengingat pidato-pidato yang menyertainya. Tetapi foto-foto seperti ini akan tetap tinggal sebagai kesaksian bahwa di balik setiap statistik terdapat manusia yang harus menanggung konsekuensinya. Dan mungkin itulah yang paling menyayat dari foto ini. Ketiga anak itu tidak meminta menjadi simbol apapun. Mereka hanya ingin hidup sebagaimana anak-anak lain hidup. Bermain, belajar, tertawa, dan pulang ke rumah saat senja. Namun sejarah telah menempatkan mereka di sebuah jalan yang berbeda. Jalan luka, tempat mereka harus memikul beban yang seharusnya tidak pernah dipikul oleh seorang teman. Ketika hiruk pikuk pesta babi telah berlalu, jalan luka itu ternyata masih ada. Dan di jalan itulah hingga hari ini anak-anak Papua terus berjalan. Dan wajah anak-anak itu terus menambah. Dan wajah anak-anak itu terus menatapku. Terus